Hai teman-teman di seluruh Nusantara, pada kesempatan kali ini saya mendapat panggilan servis di tempat konsumen. Untuk itu kita langsung saja menuju ke konsumen. Dan seperti ini kondisi showcase-nya, nampak normal ya, tidak ada masalah. Jadi kita bisa lihat pada tampilan kacanya ini, di sini nampak bening. Setelah kita coba perhatikan di bagian dalam, di sini juga nampak normal ya, proses pendinginannya juga tidak ada masalah. Kita coba cek lagi. Namun permasalahan yang dikeluhkan yaitu pada dinding showcase-nya ini terlalu panas ya. Terlalu panas, dan baik di sebelah kanan juga di sini sangat panas juga ya. Nah, ini yang menjadi permasalahan karena kebetulan showcase ini diletakkan di ruang tengah ya. Jadi ruangan ini nampak terasa panas jadinya. Untuk bahan-bahan yang ada di ruang showcase ini, di sini nampak normal, dinginnya juga mantap, tidak ada masalah. Jadi sebenarnya showcase ini tidak rusak ya, normal saja. Dan keluhannya hanya di sini, di dindingnya ini sangat panas ya. Jadi apabila showcase ini diletakkan di luar ya, luar ruangan, mungkin tidak masalah, karena kebetulan ini diletakkan di ruang tengah. Jadi ruangan terasa sangat panas. Untuk modelnya di sini yaitu SCN 237 serinya ya. Kemudian di sini arusnya sebesar 1,25 ampere menggunakan freon R134. Baik, selanjutnya kita coba cek untuk pipa tekannya. Di sini panas ya, mantap, artinya sirkulasi freonnya bekerja. Untuk filter dryer juga terasa hangat di sini, mantap, tidak ada masalah. Jadi sistem pendinginannya normal saja. Oke, untuk mesin kompresornya menggunakan GFF 57AT AL yang kategorinya adalah 1/6 PK plus ya, cukup mumpuni untuk showcase sebesar ini. Dan kita akan coba cek keseluruhannya ya. Di sini tidak masalah di dinding belakang, namun di dinding kanan kirinya yang sangat panas. Kalau kita amati di bagian sistemnya ini, di sini untuk pipa tekannya, pipa kondensornya masuk ke bagian bodi terlebih dahulu, kemudian keluar, baru menuju ke pipa kondensor di bagian bawah. Nah, mungkin penyebabnya itu, jadi panasnya itu tersalur di bagian bodi terlebih dahulu, baru menuju ke kondensor bawah. Untuk itu di sini saya akan coba mengurangi efek panasnya itu dengan cara membalik ya arah pergerakan freonnya ini menjadi dari kondensor bawah baru langsung menuju kondensor di bodi, kemudian kembali lagi ke mesin kompresor. Nah, biasanya pada umumnya seperti itu. Namun untuk showcase ini sedikit berbeda ya. Jadi dindingnya dulu yang panas ini. Dindingnya sangat panas. Namun sebenarnya sih tidak masalah ya, hasilnya normal saja. Yang jadi permasalahan karena kebetulan showcase ini diletakkan di ruang tengah ya. Oke, sudah dapat kesimpulannya. Di sini sudah saya jelaskan, sebenarnya sih tidak ada masalah. Namun konsumen minta agar bagaimana caranya supaya showcase ini tidak begitu panas ya, karena terlalu khawatir konsumennya. Baik, saya akan coba langsung saja lakukan modifikasi untuk sistem pendinginnya ini supaya tidak begitu panas ya di bagian bodinya. Yang pertama, kita akan coba lakukan pemotongan di bagian pipa kondensor yang menuju ke filter dryer. Di sini kita ambil jalurnya di sini supaya nanti bisa langsung kita sambung lagi. Oke, di sini coba saya
potong untuk jalur kondensor yang menuju ke filter. Yang pasti ini gas freonnya akan terbuang ya. Kita akan coba rasakan ya. Apabila kita potong maka gas freonnya akan keluar. Oke ya. Di sini kita coba keluarkan. Nah, di sini gas freonnya sudah keluar sedikit demi sedikit. Kita akan coba kuras ya. Kita buang semua gas freonnya. Pastikan gas freonnya ini sampai habis ya, kita buang saja. Oke, kita percepat dan ternyata gas freonnya tidak begitu banyak ya untuk showcase ini ya. Memang gas freon yang aslinya memang seperti itu, dengan takaran yang sedikit tapi mendapatkan hasil yang sangat maksimal. Oke, selanjutnya untuk penampungan air kita lepas dulu. Di sini kita langsung kembali lagi ke pipa kondensor yang dari kompresor ini. Ini kita potong. Nah, ini kita potong juga ya. Jadi kita akan coba membalik arah pergerakan gas freon ini yang awalnya dari kondensor body, kita balik langsung menuju ke kondensor bawah ya, yang ada fan motornya itu. Pada umumnya seperti itu, namun untuk showcase jenis ini sedikit berbeda ya. Saya juga baru ketemu. Dan untuk penempatan di ruangan memang sangat mempengaruhi, sehingga ruangan terasa sangat panas. Namun beda apabila showcase ini diletakkan di luar ruangan ya. Jadi panasnya langsung terbuang. Oke, setelah kita potong kondensor yang menuju ke body, di sini kita akan coba sambungkan filter dryernya ini langsung menuju kondensor yang menuju body. Sedangkan pipa tekannya ini langsung menuju kondensor ke bagian bawah ya. Kita balik ya. Dan kita siapkan sedikit pipa ukuran 1/4 ini. Kita coba tambahkan karena jaraknya lumayan ya, mungkin berapa senti. Oke, kita akan coba sambungkan ya pipa 1/4 ini menuju jalur kondensor bagian bawah. Jadi seperti ini saya akan coba lakukan modifikasi agar panas yang dihasilkan pada kondensor body ini tidak begitu menyengat ya. Di sini kita coba sambungkan saja dengan sok seperti ini dengan pipa 1/4. Kemudian untuk pipa kondensor bawah kita sambungkan juga dengan pipa 1/4. Nah, seperti ini. Oke. Jadi sedikit perubahan jalur ya. Nah, ini dari pipa tekan ya menuju kondensor bagian bawah, lalu masuk ke body ya, menuju ke filter dryer dan lalu ke kapiler ya, seperti itu. Jadi kita balik ya, yang awalnya tadi arahnya ke kanan kita balik menjadi ke kiri. Di sini untuk pipa pengisian kita coba pasang juga nanti pentil pengisiannya. Nah, ini saya coba potong dulu untuk pipa pengisiannya. Nah, ini akan saya coba pasangkan pentil pengisian di sini.
Nah, seperti ini. Dan untuk spuyer pentil pengisiannya kita lepas, karena nanti pada saat proses pengelasan takutnya spuyernya ini meleleh nanti. Jadi kita amankan terlebih dahulu. Oke, selanjutnya kita langsung saja lakukan pengelasan pada sambungan-sambungan yang sudah kita sok ini. Untuk seperti biasa pada filter dryernya ini saya coba berikan saluran pembuangan, yang mana saya coba berikan lubang menggunakan paku terlebih dahulu. Saya buatkan pembuangan udara untuk proses pemvakuman. Jadi saya menggunakan proses vakum body untuk melakukan perbaikan showcase ini. Namun untuk teman-teman, alangkah baiknya dalam proses pemvakuman itu menggunakan mesin vakum ya, supaya mendapatkan hasil yang maksimal itu memang harus menggunakan mesin vakum. Oke, setelah saya buatkan jalur pembuangan pada filter dryer, selanjutnya tinggal kita lakukan proses pengelasan. Ya, seperti ini ya, kita las di sini kondensor ini, di sini ya. Di sini juga di pipa pengisian juga ya. Oke, saya lakukan pengelasan terlebih dahulu. Dalam hal proses pengelasan kita harus lakukan secara hati-hati. Untuk bahan yang dari tembaga bertemu dengan bahan besi itu kita sambung menggunakan campuran borak ya. Namun apabila bahannya itu dari tembaga ke tembaga tidak perlu campuran borak. Nah, di sini sudah saya coba lakukan pengelasan. Sini kita coba lihat hasilnya. Untuk proses pengelasan di sini usahakan harus benar-benar rapat dan rapi. Di sini sudah cukup baik proses penyambungannya seperti ini. Ya, sudah tersambung semua. Oke ya. Selanjutnya kita akan coba lakukan proses pemvakuman terlebih dahulu sebelum melakukan proses pengisian gas freon. Baik, saya coba hidupkan dulu unit showcase-nya. Kita berikan sumber dan pastikan mesin kompresor bekerja. Di sini sudah, dan pada pipa kapiler pembuangan di situ dapat hembusan udara. Di sini udara yang ada di sistem akan terhisap dan keluar menuju jalur pipa kapiler ini. Oke, di sini pastikan ya semua las-lasan itu tidak ada yang bocor ya. Kita bisa rasakan apabila ada yang kurang sempurna dalam proses pengelasannya akan terasa. Oke, kita harus pastikan dulu ya, jangan sampai ada kebocoran-kebocoran pada las-lasan yang telah kita lakukan tadi. Sambil kita tutup saluran pembuangan ini, kita cek ya apakah masih ada kebocoran pada saat proses ditekan ini. Apabila memang ada kebocoran, yang pasti di sini akan nampak terlihat jelas. Oke, dirasa sudah aman. Selanjutnya di sini untuk ventil pengisian kita pasangkan spuyernya. Ini pasang dulu spuyer ventil pengisiannya. Jadi nanti pada saat kita melakukan proses pengisian gas freon, kita tinggal cabut saja selang manifold dan otomatis akan tertutup. Baik, kita siapkan selang manifold beserta jarumnya, kemudian kita pasang selang manifold pada
ventil pengisian. Nah, ini kondisinya mesin kompresor aktif ya. Pastikan sirkulasi berjalan dengan benar. Nah, di sini kita buka kerannya dan kemudian kita tutup lagi, akan menghisap. Nah, di sini ya akan menghisap, dan proses pemvakuman seperti ini kita lakukan sampai udara yang ada pada pipa pembuangan ini akan habis ya. Kita pastikan. Nah, di sini masih ada hembusan udara, artinya masih banyak udara ya. Dan selanjutnya kita biarkan dulu proses pemvakuman ini selama kurang lebih 30 menit sampai tidak ada lagi hembusan udara pada pipa pembuangan kapiler ini ya. Baik, kita biarkan dulu sejenak hingga 30 menit proses pemvakuman ini ya. Dan setelah 30 menit kemudian di sini proses pemvakuman saya rasa sudah cukup, dan bisa kita cek di sini untuk jalur pembuangan apakah masih ada hembusan udaranya. Sudah tidak ada ya. Di sini sudah tidak ada lagi udara yang berhembus. Kemudian kita bisa tutup. Di sini kita tutup. Kemudian bisa langsung saja kita las permanen. Jadi harus dilas permanen supaya tidak ada lagi kebocoran halus pada pipa pembuangannya ini. Oke, di sini saya coba lakukan penutupan, penyegelan pada jalur pembuangan pipa kapilernya ini. Oke, setelah tertutup, selanjutnya kita siapkan gas freon. Di sini saya menggunakan freon Clea R134A ya, kemasan kaleng. Selanjutnya kita pasang dulu selang manifold pada kaleng freonnya ini. Di sini sebelum proses pengisian gas freon pada sistem, di sini coba kita buka dulu ya keran freonnya ini, dan pastikan udara pada selang manifold ini harus kita buang dulu ya. Jadi kita buang dulu udara yang terjebak pada selang manifold, dan setelah dirasa tidak ada lagi udara yang terjebak pada selang manifold, di sini baru kita bisa melakukan proses pengisian gas freon ya. Oke, di sini bisa kita coba lakukan proses pengisian gas freon secara bertahap. Nah, ini oke, gas freon sudah masuk ke sistem. Nah, ini kondisinya mesin kompresornya masih menyala. Nah, di sini kita akan coba tunggu dulu sampai sirkulasinya lancar, baru nanti kita akan coba lakukan proses penambahan freon kembali. Jadi proses pengisian gas freonnya ini tidak bisa langsung ya, tapi harus bertahap ya, sedikit demi sedikit hingga mendapatkan tekanan yang sesuai. Dan yang pasti nanti kita akan coba ukur berapa arusnya. Oke, kita coba tambah lagi. Nah, seperti ini ya. Kita akan coba sambil isi perlahan-lahan. Kemudian bisa kita coba sambil ukur ini arusnya berapa ampere. Di sini kita buka dulu. Yang mana di sini ada box pengkabelan. Kita bisa coba buka skrupnya ini. Kita akan coba lakukan pengukuran arusnya ini berapa ya. Oke, saya coba buka dulu boxnya ini. Di
Di sini terdapat kumpulan kabel. Kita coba cari yang mana kabel fase atau netralnya. Yang langsung menuju ke mesin kompresor lebih baik. Oke, kita coba siapkan tang ampere. Di sini kita coba ukur berapa sih arusnya ini. Ini 0,09 berarti lain ini ya. Lain kabel yang kita inginkan. Oke, di sini ya, di sini arusnya sebesar 1,19 atau 1,2 ampere. Oke, hampir mendekati ya. Paling tidak nanti kita akan coba tambah lagi tekanan gas freonnya ini hingga mendapatkan arus yang pas. Yang mana untuk arus standarnya yaitu sebesar 1,25 ampere atau paling tidak di 1,3 ampere ya. Oke, kita coba tambahkan lagi gas freonnya ini hingga pas di tekanan 10 PSI. Oke, kita tambahkan sedikit demi sedikit ya. Baik teman-teman, di sini setelah kita tambahkan gas freon sedikit demi sedikit sudah mencapai di 1,3 ampere dengan tekanan sebesar kurang lebih 10 PSI. Ya, di sini saya rasa sih sudah cukup ya. Tekanan gas freonnya 10 PSI, arusnya di 1,3 ampere. Oke, apabila terlalu banyak kita bisa buang sedikit demi sedikit ya, supaya tidak berlebihan. Oke, saya rasa saat ini sudah cukup ya. Kita bisa cek untuk filter dryer. Di sini sudah terasa hangat ya, mantap. Kemudian kita bisa cek lagi di dindingnya. Oke, dindingnya di sini saya rasakan hangat ya, tidak panas lagi, tidak ngejreng nih, panasnya sudah mantap. Kemudian di sisi baliknya saya rasakan di sini juga hangat-hangat saja ya, tidak panas ya, mantap. Oke, kita bisa lihat lagi hasilnya pada ruang showcase. Di sini kita bisa lihat evapnya, saljunya ini apakah sudah terbentuk. Nampak jelas di sini sudah mulai terbentuk ya, kita bisa lihat dari balik kaca. Jadi untuk dindingnya di sini sudah normal, tidak begitu panas, sudah hangat-hangat saja. Mungkin hanya sebatas ini yang bisa saya lakukan untuk memodifikasinya, karena memang di dindingnya ini ada pipa, jadi masih terasa hangat, namun tidak panas ya. Filter dryer di sini terasa hangat. Jadi untuk proses perbaikan ini sudah selesai, dan di sini kita bisa lihat lagi untuk sementara hasilnya. Nah ini ya, evapnya sudah, saljunya sudah terbentuk merata. Dan kita bisa lihat kinerja dari proses pendinginannya. Untuk dindingnya juga sudah tidak panas lagi, mantap. Dan kita akan coba lihat lagi dinding sebelah kanan. Ya, di sini juga mantap ya. Artinya sudah tidak panas lagi. Kita tunggu dulu ya untuk sistem termostatnya apakah berfungsi dengan normal. Arusnya di 1,3 ampere, tekanannya di 10 PSI. Oke, saya rasa sudah cukup. Kita tinggal rapikan saja. Dan di sini untuk selang manifold di pentil pengisian bisa kita lepas saja. Oke, jangan lupa ditutup. Dan
dan kita bisa rapikan. Nanti kita akan coba lihat apakah sistem termostat pada showcase ini berfungsi normal. Apabila berfungsi normal, maka mesin kompresor akan off apabila sudah mencapai suhu yang cukup dingin ya di ruangan. Oke, kita biarkan dulu sambil kita menunggu hasilnya ya teman-teman, sambil kita rapikan semua. Untuk pengkabelannya ini juga kita kembalikan semua ya, sudah saya rapikan. Dan seperti ini modifikasinya yang saya mampu. Kita bisa lihat hasilnya. Dan di sini kacanya nampak bening, pertanda dingin normal. Coba kita lihat di bagian dalam. Dan ini nampak evapnya sudah merata saljunya. Fan-nya padam ya. Artinya ini mantap ini. Kinerja dari termostat sudah dingin maksimal. Nah, seperti ini. Apabila sudah tercapai suhunya, maka mesin akan off. Fan pada evaporator pun akan off. Nah, seperti ini ya. Jadi sangat sempurna proses perbaikan pada showcase ini. Baik teman-teman, sampai di sini dulu perjumpaan video saya, dan kita akan ketemu lagi pada video-video saya selanjutnya. Sampai jumpa.